Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat subhanallah itu dan tabarak itu memiliki makna yang sama. Apa arti subhanallah? Apa dikali kalimat tabarak? Maha suci. Apa bedanya? Subhana sama tabarak apa bedanya? Kalau subhana itu makna sifat. Semua sifat yang namanya sifat itu sesuatu gak kapan bisa berubah. Sifat. Kalau tabarok bentuk sikap, bentuk perbuatan, bentuk kehendak Allah. Yang namanya sifat itu gak bisa berubah. Paham ya? Yang namanya sifat gak bisa berubah. Subhanallah, sifat Allah itu suci. Artinya Allah gak mungkin kotor. Nah, kalau kalimat tabarok bentuk perbuatan, apa yang sudah Allah ciptakan semua suci, nggak ada kotor. Hatta termasuk Allah menciptakan seorang makhluk yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki, yang maaf mata yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa mendengar, yang mulutnya nggak bisa berbicara, tetap suci. Paham? Semua ciptaan Allah itu suci, nggak ada yang kotor. Semuanya. Kalimat tabarok itu bentuk bahwa kita nggak layak untuk mengkerdilkan atau untuk menghadik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun yang kita lihat itu jelas keburukannya. Contoh, di depan kita ada ahli masa, ada pelacur misalnya. Layak nggak kita mengatakan dia pelacur? Layak? Enggak. Kenapa nggak layak? Karena dia ciptaan Allah. Ada pengemis yang bau banget, dekil banget. Mungkin kalau kita dekat tuh bisa muntah. Layakkah kita mengatakan ih bau? Nggak boleh. Ciptaan Allah tetap suci. Itu kalimat tabarok. Sesuatu sudah Allah ciptakan suci, nggak ada yang kotor. Apapun bentuknya, maka yang harus kita pahami 3 hal. Sampah yang ada di dalam diri kita itu sampah hati, sampah lisan, dan sampah pikiran. Apa sampah hati? Dengki, jengkel, marah, kesel, itu hati. Itu sampah dibuang. Apa sampah lisan? Ya untuk dunia-dunia lain mungkin di luar sana berkata kotor, berkata kasar. Mungkin untuk kalian sebel atau ngedumel. Ya kalau misal sih, kalau saya perhatikan kalian gak pernah berkata kotor atau berkata. Mungkin ada satu hal yang mungkin kita berada di sekitar kita tuh misalnya ngedumel. Hati-hati kalian ngedumel. Itu hati-hati tuh. Sebel sebel. Dia pun misalnya hanya bahasa, tetap itu sampah ya ada di sana. Kedua, pikiran. Apa pikiran? Su'uzon. Berprasangka buruk sama teman kita, itu hilangkan, itu sampah. Dan kita nggak boleh menghadiri itu buat orang lain atau buat teman-teman kita, itu hilangkan perkara itu. Sama siapapun. Sebel boleh, ngedumel nggak boleh. Boleh nggak sebel? Boleh, silakan. Tapi nggak boleh ngedumel. Karena fitrah seorang manusia itu punya perasaan apa ya? Yang nggak bisa kita pekat gitu loh. Ada sesuatu yang pasti akan datang muncul gitu. Sebel, maka sebel boleh silakan dikeluarkan sebel kalian, tapi ngedumel nggak boleh. Paham ya? Itu poin penting. Itu sampai maka tabarok. Semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah hadirkan di mata kita, di telinga kita, di hadapan kita suci, nggak ada yang kotor. Maka kita nggak layak jengkel dengan mereka, kita nggak layak ngedumel sama mereka. Kita pun gak layak suudzon sama dia, siapapun mereka. Biarpun dia ngejahatin kita sekalipun, biarpun dia berbuat zalim sama kita, biarin aja. Kan tugas kita bukan apa ya, bukan hakim yang harus menghukum dia. Kita bukan polisi yang harus memberikan penjara. Begitu itu seorang dai atau daiyah yang menyampaikan kebaikan pada siapapun mereka yang berbuat jahat sekalipun sama kita. Paham dari sini? Itu poin. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di ayat 1 ini Allah menjelaskan kalimat tauhid. Apa tauhid?
cara kita mengesahkan Allah. Itu namanya tauhid. Jadi konsep tauhid itu sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan. Selesai menulis deh. Maaf ya.